Battle Through the Heavens, Chapter 1478, bertemu Ziyan lagi. Bahkan cahaya menghilang di alam kosong yang gelap. Dunia ini monoton dan sepi. Pada saat yang sama, itu diganggu oleh banyak bahaya. Terkadang akan ada aliran spasial yang kacau balau yang bisa menghancurkan seorang ahli Douzun dengan paksa. Oleh karena itu, selain naga Void kuno, yang berspesialisasi dalam kekuatan spasial, jarang ada manusia atau ahli dari ras lain yang memasuki alam kosong. Tentu saja, tempat semacam ini mungkin benar-benar terpencil dan sepi bagi orang lain, tapi itu cukup bermanfaat bagi suku naga Void kuno. Aliran spasial yang kacau di tempat ini tidak hanya dapat melatih kendali mereka atas kekuatan spasial, tetapi mereka juga dapat menggunakan kekuatan robek dari aliran yang kacau untuk melatih tubuh fisik mereka yang sangat kuat. Beberapa cahaya tiba-tiba muncul dari dalam ketiadaan. Jika seseorang melihat ke arah cahaya, dia akan melihat sebuah pulau yang sangat besar tergantung di kehampaan. Bang-bang, ledakan energi yang sangat kuat terus dipancarkan dari pulau yang sangat besar itu. Gelombang demi gelombang serangan energi liar dan ganas mulai menyapu ke segala arah dari pulau itu seperti badai. Segala sesuatu dalam jarak 100.000 kaki dari pulau itu hancur total. Ada cukup banyak orang yang menunggu dengan serius di ruang kosong di sekitar pulau. Mata tajam menyapu seluruh pulau. Siapapun yang mencoba untuk keluar dari pulau itu akan dihancurkan dengan keras oleh badai seperti serangan. Pasukan ini telah membentuk jaring kedap udara yang mengelilingi pulau sepenuhnya. 20 orang berlama-lama di tempat tertentu di atas pulau. Mata mereka terus menyapu kelompok di tengah ini. Seorang pria kuat yang dingin dan tampak tegas sedang duduk di tengah kelompok. Aura orang ini cukup kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Hei King. Dia adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 di kelas Douzun. Swoosh! Pria bertubuh besar ini menatap tajam ke pulau di bawah. Tiba-tiba, telinganya sedikit bergerak saat matanya berputar di sekitar ruang kosong di kejauhan. Tubuhnya tiba-tiba berdiri saat dia menjerit dalam-dalam, "Hati-hati, seseorang mendekat." Sekelompok cahaya tiba-tiba menyala dan muncul dari dalam kegelapan setelah kata terakhirnya terdengar. Tampaknya tidak jauh dari grup dalam beberapa kilatan. Hei King, mereka berasal dari Pulau Naga Timur. Menyerang, mata pria besar itu sangat tajam. Dia berhasil mengidentifikasi Hei King dari dalam kelompok lampu dengan sekilas pandang. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin. Dimengerti, banyak sosok manusia berteriak dengan tertib setelah mendengar teriakannya. Banyak pilar cahaya energi yang kuat ditembakkan. Serangan gabungan mereka memberi mereka momentum yang sangat kuat. Bang! Namun, suara samar dipancarkan saat pilar cahaya ini mendekati kumpulan cahaya. Semua orang ngeri melihat banyak pilar cahaya itu meledak dengan keras. Segera setelah itu, kekuatan menakutkan yang tidak bisa ditahan melonjak keluar dari ruang kosong dan dengan keras menghantam tubuh mereka. Grup, serangan ini tidak diragukan lagi merupakan kekuatan pemusnahan bagi para pejuang dari 3 pulau naga besar ini. Armor pada banyak prajurit itu hancur menjadi debu. Selain pria besar, yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 di kelas Douzun, orang-orang yang tersisa jatuh ke pulau naga di bawah. Brengsek, siapa sebenarnya kamu? Mata pria besar itu terkejut ketika dia melihat pertahanan mereka runtuh dalam sekejap mata. Dia dengan cepat mengeluarkan raungan rendah. Cahaya yang mengalir perlahan menghilang di depan pria besar itu. Xiao Yan melangkah keluar dari dalam cahaya. Matanya tidak berhenti pada pria besar di depannya. Sebaliknya, mereka menyapu Pulau Naga di bawah. Pada saat ini, Pulau Naga Timur dipenuhi dengan lubang. Pertempuran yang sangat intens meletus di semua tempat. Energi liar dan ganas menyebabkan seluruh pulau menjadi jauh lebih redup. Meskipun Pulau Naga berada dalam kekacauan total, Xiao Yan dapat melihat bahwa garis pertahanan Pulau Naga Timur telah menyusut dari wilayah luar ke Aula Naga Pusat. Lokasi itu berada di tengah Pulau Naga Timur. Dengan kata lain, selain wilayah di sekitar Aula Naga, hampir 2/3 dari Pulau Naga Timur telah direbut oleh 3 pulau naga besar. Situasi ini sangat buruk. Di mana Ziyan? Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya, tapi dia tidak menemukan sedikit pun dari Ziyan. Dia mengerutkan kening dan baru saja mengajukan pertanyaan ketika riak energi yang sangat menakutkan tiba-tiba ditransmisikan. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan fluktuasi energi ini. Dia mengangkat kepalanya dan mencari sumber fluktuasi energi ini. Dia menemukan cahaya seperti matahari yang cerah tergantung di tempat itu.
Itu mungkin untuk melihat samar-samar beberapa sosok yang bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Setelah setiap pertukaran, gelombang badai energi yang menakutkan akan menyapu. Jika mereka tidak jauh dari Pulau Naga, sisa gelombang ini akan benar-benar menghancurkan Pulau Naga Timur. Mata Xiaoyan menatap tajam ke lingkaran cahaya. Nyala api perlahan melonjak ke kedua matanya, memungkinkan pandangannya menembus cahaya dan menangkap semua yang ada di dalamnya. Punggung yang agak akrab dengan rambut ungu panjang yang memancarkan pesona samar adalah yang pertama tercetak di pandangannya. Siapa lagi yang memiliki sikap akrab itu selain Xian? Namun, penampilannya saat ini bukan lagi seorang gadis kecil. Sebaliknya, dia menjadi sangat cantik. Sosoknya yang tinggi terbungkus dalam armor pas bentuk emas gelap. Armornya tidak besar, itu menekan tubuhnya yang indah dan proporsional, menguraikan lekuk tubuhnya yang indah dan seksi. Godaan samar menyembunyikan rasa dingin yang menusuk tulang. Gadis kecil saat itu telah menjadi wanita yang sangat memikat dan mempesona. Wajah cantik itu mengandung aura dingin tambahan karena alisnya sedikit terangkat. Meskipun dia masih muda, masih mungkin untuk melihat aura otoritas yang samar di antara alis tipisnya. Begitu dia dewasa sepenuhnya, sikap bangsawannya sebagai kaisar naga dari suku naga Void kuno akan membuat takut siapapun yang melihatnya. Di sisi berlawanan dari Ziyan berdiri tiga sosok. Ketiganya memiliki penampilan parubaya. Setiap tindakan yang mereka lakukan mendominasi, mengungkapkan sifat galak dan sombong mereka. Itu adalah tiga raja naga besar, ya. Mata Xiaoyan menatap ketiga sosok itu. Ekspresi serius melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa ketiganya memiliki kekuatan yang melampaui Yao Ming. Dengan kata lain, ketiga orang itu, setidaknya, 3 bintang Douseng. Ziyan memegang tombak emas tua yang lebih tinggi dari tubuhnya saat dia berdiri di dalam bola cahaya. Tombak itu menari dan memancarkan kilau keemasan yang mencolok. Itu berhasil mencegah tiga raja naga besar mendapatkan keuntungan. Kekuatan bertarungnya benar-benar dilepaskan. Tampaknya konstitusi naga Phoenix miliknya menyebabkan kekuatannya melonjak. Dibandingkan dengan Xiaoyan, kemungkinan dia benar-benar bisa digambarkan telah mencapai puncak dalam satu langkah. Apalagi puncak ini bahkan lebih tinggi dari Xiaoyan. Naga Phoenix memiliki kekuatan garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surga. Itu adalah penguasa sejati dunia Magical Beast. Ketika naga Phoenix benar-benar mencapai puncaknya, keberadaan mengerikan ini tidak perlu merasa takut bahkan ketika menghadapi Dodi yang legendaris. Namun, itu di masa depan. Hanya dalam waktu singkat sejak Ziyan menjadi naga Phoenix. Meskipun kekuatannya meningkat selama beberapa tahun ini, dia masih belum cukup kuat untuk menghadapi tiga raja naga besar ini, yang jauh lebih berpengalaman darinya. Jelas sekali bahwa perlawanan keras kepala ini tidak bisa bertahan lama. Mengaum, sementara Xiaoyan menjadi linglung karena pertempuran di kejauhan, pria besar dari sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan raungan naga. Anda mencari kematian. Mata Xiaoyan menjadi dingin setelah dibangunkan oleh raungan naga. Dia melemparkan telapak tangan ke depan. Pria besar itu, yang tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang, meletus menjadi sekelompok kabut berdarah. Orang ini sedang mengirim pesan. Banyak tiga ahli Pulau Naga yang hebat sedang bergegas. Penatua Zuli berbicara dengan suara yang dalam. Ayo pergi ke Aula Naga dulu, mata Xiaoyan berkedip. Dia memang melihat banyak sosok bergegas ke arah ini. Tanpa ragu-ragu, dia menggerakkan tubuhnya dan memimpin jalan ke Aula Naga. Yao Ming dan yang lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. Blokir mereka. Pulau Naga mengeluarkan banyak teriakan nyaring sementara kelompok Xiaoyan bergerak. Ada banyak tiga ahli Pulau Naga besar di depan yang mencoba memblokir kelompok Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum saat penghalang ini terbentuk. Douqi di dalam tubuhnya beredar sampai batasnya. Dia melebarkan mulutnya dan lautan api dimuntahkan. Suhu tinggi mereka yang menakutkan menyebabkan ekspresi beberapa elit Ban Seng berubah. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kekuatan api surgawinya berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu. Lautan api telah menyebar hanya dengan melebarkan mulutnya. Jika ini terjadi di masa lalu, dia akan kesulitan menciptakan kekuatan yang begitu besar bahkan jika dia telah menguras semua Douqi di dalam tubuhnya. Xiaoyan melambaikan tangannya saat lautan api memblokir serangan itu. Sebuah penghalang api mengelilingi kelompoknya sebelum mereka dengan cepat menerobos lautan api. Mereka muncul di udara di atas Aula Naga dalam beberapa kilatan. Dari mana kamu bajingan berasal?
Kamu berani campur tangan dalam rencana 3 pulau naga besar kita. Petik 2. Teriakan ledakan seperti guntur terdengar saat Xiao Yan muncul di atas aula naga. Segera, seorang pria besar berwajah hitam dengan tubuh seperti kera raksasa muncul. Dia memiliki ekspresi ganas saat dia melemparkan pukulan ke arah Xiao Yan. Kekuatan menakutkan itu menyebabkan udara dalam jarak 1000 kaki lenyap seluruhnya dalam sekejap. Xiao Yan, hati-hati. Dia adalah komandan pertama Pulau Naga Barat, Xuan Mo. Dia memiliki kekuatan bintang 2 Doseng. Petik 2. Ekspresi Zuli sedikit berubah saat melihat pria besar berwajah hitam itu. Dia buru-buru berteriak dalam prosesnya. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan lembut mengantarkan semua orang ke aula naga di bawah sebelum dia membalikkan tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi raksasa emas yang tidak kalah dengan pihak lain dalam sekejap mata. Setelah itu, dia melayangkan pukulan dan bertabrakan langsung dengan Xuan Mo di depan banyak pasang mata yang terkejut. Enyah, raungan Xiao Yan yang seperti guntur marah dari Xiao tiba-tiba meledak di langit saat bentrokan terjadi. Battle Through the Heavens, Chapter 1479, Letusan Pertempuran Besar. Dentang, dua sosok kuat seperti Dewa Iblis tiba-tiba bentrok di langit. Suara logam tiba-tiba disertai dengan badai yang menakutkan saat itu tiba-tiba menyapu langit. Para ahli dari kedua belah pihak dalam radius 1000 kaki dikirim terbang oleh badai. Darah di dalam tubuh mereka mengalir deras dalam prosesnya. Angin meletus dan raksasa cahaya keemasan itu, yang telah diubah Xiao Yan, menjadi sedikit gemetar. Dia mundur selangkah. Pria besar bernama Xuan Mo di sisi lain terhuyung mundur beberapa langkah. Setiap langkahnya runtuh menjadi banyak ruang kosong yang gelap. Bocah, kamu memang punya kemampuan. Kejutan melintas di wajah Xuan Mo setelah dia gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini. Matanya sedikit muram saat dia melihat Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat, dan tersenyum dingin. Mata Xiao Yan menyapu Xuan Mo. Alisnya juga sedikit rajutan. Kekuatan 3 pulau naga besar memang kuat. Bawahan mereka juga termasuk ahli yang sangat kuat. Jika Xiao Yan tidak mengandalkan badan kaca King Kong, tubuhnya yang kuat yang telah disempurnakan oleh banyak harta alam, dan darah esensi surga Phoenix, dia tidak akan bisa menang dalam bentrokan fisik sebelumnya. Bocah, kamu sebenarnya siapa? Beritahu saya nama Anda. Masalah suku naga Void Purba saya bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh orang biasa. Xuan Mo memandang Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara dingin. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tangisan dingin Xuan Mo. Matanya menyapu ke barat laut. Dua sosok sedang bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Mereka muncul di samping Xuan Mo dalam beberapa kilatan. Pada saat yang sama, suara sedingin es keluar dengan cepat. Xuan Mo, kenapa kamu masih membuang-buang nafas? Serang saja dan tangkap dia. 3 Raja Naga besar kemungkinan akan segera menang. Tidak ada yang salah sebelum ini. Petik 2. Dua orang yang muncul di depan Xuan Mo adalah seorang lelaki tua berjubah hijau dan seorang lelaki tua berjubah kuning. Keduanya tampak sangat tua, tetapi mata mereka merinding. Jelas, mereka bukanlah orang yang penyayang. Mata Xiao Yan serius saat dia mempelajari kedua pria tua ini. Kelopak matanya tanpa sadar mulai bergerak-gerak. Berdasarkan indranya, dia tahu bahwa keduanya sedikit lebih kuat dari Xuan Mo. Mereka berada di puncak kelas Doseng Bintang 2 Perantara. Apakah kalian bertiga mencoba menggertak wilayah Xuan Timur kami karena menurutmu kita tidak punya siapa-siapa? Sebuah teriakan marah tiba-tiba keluar dari aula naga segera setelah kedua lelaki tua itu muncul. Xiao Yan merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi saat dua pria tua berambut putih dengan mata tajam yang luar biasa muncul. Xiao Yan, ini adalah tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur kita. Zuli buru-buru datang dan menjelaskan kepada Xiao Yan siapa kedua lelaki tua berambut putih ini. Salam untuk dua sesepuh. Xiao Yan menyeringai saat mendengar penjelasan ini. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia menghadapi dua pria tua yang tersenyum. Teman kecil Xiao Yan tidak perlu begitu sopan. Anda adalah teman Kaisar Naga. Secara alami, Anda adalah tamu penting dari Pulau Naga Timur kami. Anda benar-benar membantu kami kali ini. Pulau Naga Timur saya akan mengingat bantuan ini. Seorang pria tua berambut putih memegang tongkat berbentuk naga melirik Xiao Yan saat senyum perlahan muncul di wajahnya. Suaranya juga cukup sopan. Pria berjubah hijau itu adalah tetua pertama dari Pulau Naga Barat.
Dia dipanggil Zumu dan merupakan perantara dua bintang Douseng. Orang tua berjubah kuning itu adalah tetua pertama dari Pulau Naga Selatan. Dia disebut Laisan dan memiliki kekuatan yang sama dengan Zumu. Zuli dengan lembut memberitahu Xiaoyan. Kedua orang ini, bersama dengan Xuan Mo, dapat dianggap sebagai komandan peringkat tertinggi dari 3 pulau naga besar selain 3 raja naga besar. Mereka bertiga bertanggung jawab atas serangan terhadap Pulau Naga Timur. Petik 2. Xiaoyan sedikit mengangguk, hatinya sedikit terguncang. 3 bintang 2 Douseng adalah barisan yang tidak bisa dikeluarkan oleh faksi biasa. Suku Ancient Void Dragon memang layak menjadi suku terkuat di dunia Magical Beast. Apalagi, ini adalah situasi di mana mereka berpisah. Jika mereka akhirnya bersatu, mereka tidak akan kalah dengan klan Hun, klan Gu, atau faksi super lainnya. Orang tua King San, apakah kalian semua akan melanjutkan perlawanan keras kepala ini setelah semuanya berkembang ke tahap ini? Anda harus sadar bahwa dengan terus melawan, kekuatan Pulau Naga Timur akan benar-benar habis. Elder pertama berjubah hijau dari Western Dragon Island memandang lelaki tua itu memegang tongkat dan tertawa terbahak-bahak. Pulau Naga Timurku tidak akan mengizinkan kalian para pengkhianat, yang telah melupakan aturan suku, untuk melanjutkan, bahkan jika kita harus menghabiskan orang terakhir kita. Tetua pertama Pulau Naga Timur, yang dipanggil sebagai King San, memutar matanya dan berbicara dengan suara samar. Aku akan melihat apakah lidahmu akan tetap sekeras ini setelah 3 Raja Naga menghabisi Kaisar Nagamu. Tetua pertama Zumu dari Pulau Naga Barat tertawa dan berkata, jika kita menghitung waktu, bala bantuan yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan akan segera tiba. Pada saat itu, aku yang dulu akan melihat bagaimana kamu akan melawan. Petik 2. Orang yang tidak tahu malu. The Ancient Void Dragon dan suku Heaven Demon Phoenix adalah musuh. Anda bahkan telah melupakan kebencian seperti itu. Anda tidak layak menjadi anggota suku dari suku Naga Void kuno. Saat itu, Kaisar Naga telah menghabiskan tenaga untuk merawat kalian semua. Kesadaranmu semuanya telah dimakan oleh anjing. Tetua kedua dari Pulau Naga Timur mengertakkan gigi dan dengan marah mengutuk. Ekspresi kelompok Xuan Mo menjadi sedikit tidak wajar setelah mendengar tetua kedua menyebut Kaisar Naga. Mereka akhirnya menjawab beberapa saat kemudian, Kaisar Naga telah hilang selama ribuan tahun. Sepertinya dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Adapun suku Heaven Demon Phoenix, kami akan menghabisi mereka setelah kami bersatu. Suku Naga Void kuno telah dipisahkan terlalu lama. Itu harus disatukan secepat mungkin, namun kalian semua memblokir penyatuan. Omong kosong. Kaisar Naga adalah orang yang memiliki garis keturunan bangsawan sejati. 3 Raja Naga besar sebagian terkait jika itu, namun Anda berani memproklamasikan penyatuan suku Naga Void kuno. Itu karena keinginan egois mereka sehingga mereka memisahkan klan Naga kuno saat itu. Elder pertama King Mu menegur. Xiaoyan di samping memperoleh pemahaman tentang situasi setelah mendengar pertukaran antara kedua belah pihak. Semua anggota suku Naga Void kuno menginginkan penyatuan, tetapi semuanya memiliki gagasan yang berbeda. Oleh karena itu, ini akhirnya mengakibatkan meletusnya perang besar ini. Anda tidak perlu menunggu anggota suku Heaven Demon Phoenix. Saya kebetulan bertemu mereka di sepanjang jalan dan mengirim mereka berkemas. Xiaoyan tidak ingin memahami perbedaan pendapat dalam suku Naga kuno. Satu-satunya hal yang dia mengerti adalah bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Xian. Di sisi lain, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang ketiga Raja Naga yang agung. Dia secara alami akan memilih Xian. Dia meraih area di bawah dengan tangannya. Sosok manusia muncul di dalamnya. Itu adalah Qin Huang dari suku Heaven Demon Phoenix. Apa? Kedua belah pihak terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka buru-buru mengalihkan mata dan melihat Qin Huang, yang dalam keadaan tertekan. Anda bajingan, berani-beraninya kau merusak rencana 3 pulau besar kita. Xuan Mo menatap Xiaoyan saat dia berteriak dengan marah. Kalian berdua, kenapa masih membuang-buang napas bersamanya? Serang dan ratakan aula naga ini. Petik 2. Iya, sesepuh pertama Pulau Naga Barat dan Selatan mengangguk perlahan setelah mendengar perintah ini. Mulut mereka mengeluarkan raungan naga. Segera setelah itu, ratusan lampu datang dari jarak dekat. Mereka berhenti di udara di atas aula naga. 10 orang yang memimpin kelompok ini memiliki aura yang sangat menakutkan. Mereka semua telah mencapai kelas Banseng. Orang-orang yang tersisa sebagian besar berada di atas bintang kelima dari kelas Dousur.
Mengaum. Banyak auman naga dipancarkan dari aula naga di bawah setelah melihat para ahli dari 3 pulau naga besar berkumpul bersama. Segera, suara deras angin muncul. Banyak sosok muncul di belakang Xiao Yan dengan tertib. Mata mereka dengan kejam menatap sekelompok besar orang di kejauhan. Gongsi di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. Suasana seluruh area menjadi sangat tegang saat para ahli dari kedua belah pihak melangkah maju. Bang! Ledakan energi yang keras dan jelas tiba-tiba dipancarkan di ruang yang jauh sementara kedua belah pihak saling berhadapan. Ledakan tiba-tiba ini juga menghancurkan permukaannya. Banyak aura kuat mulai menyerbu ke langit. Biaya, para ahli dari kedua belah pihak tampaknya telah menjadi harimau ganas yang turun gunung dengan raunan rendah dan dalam. Semuanya bergegas maju. Dalam sekejap, seluruh tempat berubah menjadi kekacauan total. Pertempuran kacau yang intens terjadi. Bang bang bang, pertempuran yang meletus menyebabkan seseorang merasa terpesona. Meskipun jumlah ahli dari 3 pulau naga besar jauh lebih banyak daripada pulau naga timur, jelas tidak mudah untuk menelan kekuatan tempur pulau naga timur dengan cepat. Oleh karena itu, pertempuran berubah menjadi jalan buntu seperti jungkat-jungkit setelah pertempuran meletus. Bang! Telapak tangan Xiao Yan menghantam seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun, memaksa ahli itu untuk memuntahkan darah dan mundur. Tubuhnya dengan cepat bergerak saat dia muncul di samping ahli Douzun. Setelah itu, dia meraih tangan Douzun dan menggunakannya sebagai senjata di depan banyak mata yang terkejut. Dia dengan keras menghancurkan puncak ini. Douzun menjadi banseng elit. Kekuatan menakutkan menyebabkan lengan ahli kelas Douzun puncak ini meledak. Pada saat yang sama, ahli tersebut menyerang banseng elit sampai banseng meludahkan darah dan terbang mundur. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mengirim banseng itu terbang. Matanya melihat ke ruang kosong di kejauhan. Medan pertempuran di sana adalah yang paling penting. Hasil akhirnya akan menentukan hasil perang suku naga kuno ini dan akan menentukan pemenang terakhir. Namun, situasi di klaster cahaya itu menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam. Ziyan melelahkan. Dia didorong mundur oleh serangan gabungan dari 3 Raja Naga. 2 tetua, kepala suku Yao Ming akan membantu kalian berdua menangani Xuan Mo dan 2 lainnya. Saya akan membantu Ziyan. Petik 2. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam saat dia menghembuskan napas dalam-dalam. Mulutnya melolong keras. Sepasang sayap tulang besar berwarna hijau merah terbentang. Blokir dia. Xuan Mo dan 2 tetua pertama lainnya segera terkejut saat melihat Xiao Yan bergerak. Sebelum mereka bisa mengejar, Yao Ming dan tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur bergegas dan memblokir mereka. Sayap tulang Xiao Yan dikepakkan saat bentrokan ini terjadi. Suara petir angin muncul. Tubuhnya bergegas keluar dari Pulau Naga Timur dengan kecepatan seperti kilat saat dia bergegas menuju medan pertempuran di ruang kosong. 3 Raja Naga yang hebat, aku ingin melihat betapa menakutkannya kalian semua. Battle Through the Heavens. Chapter 1480, 3 Raja Naga Agung. Bang! Tombak emas tua yang panjang itu seperti naga mengaum yang marah yang memotong busur terang di dalam kehampaan sebelum dengan kejam menabrak tangan seorang pria paruh baya dengan mahkota di atas kepalanya. Tangannya telah berubah menjadi cakar. Kekuatan menakutkan itu menghancurkan sejumlah besar sisik pada cakar naga. Saat tombak panjang itu meninggalkan sosok halus dan cantik. Sosok lain mulai mendekat dengan cara seperti hantu. Angin telapak tangan yang sangat tajam tanpa ragu dan tanpa ampun menghantam sosok cantik itu. Pemilik sosok cantik itu menyipitkan matanya saat dia merasakan serangan diam-diam ini. Hidungnya yang mancung mengeluarkan dengusan dingin yang rendah. Dengan goyangan lengannya, tombak panjang itu sepertinya terhubung ke rantai karena itu langsung diayunkan dalam busur yang menggetarkan jiwa, membentuk setengah bola yang menghantam angin telapak tangan yang tajam. Kekuatan yang kuat meletus dan keduanya terpaksa terhuyung mundur sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Memang layak menjadi konstitusi naga Phoenix. Kekuatannya sebenarnya sekuat ini. Petik 2. Serangan mendadak yang gagal ini menyebabkan pria itu tanpa sadar mengeluarkan pujian. Dia tertawa, keponakan Ziyan. Mengapa Anda perlu melanjutkan perlawanan keras kepala ini? Meskipun Anda memiliki konstitusi naga Phoenix yang sangat langka, Anda belum menjadi dewasa. Kamu benar-benar terlalu naif jika kamu berpikir untuk melawan kita bertiga sendirian. Petik 2. Raja Naga Barat, kamu harus berhenti bertingkah di depanku.
Kalian bertiga telah memanfaatkan menghilangnya ayahku untuk membelah suku naga Void kuno, menghasilkan kondisi suku naga Void kuno saat ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kalian bertiga adalah orang berdosa dari suku ini. Wajah Ziyan gelap saat hawa dingin menyebar dari mata ungu pucatnya sambil tertawa. Kami bertiga juga memiliki garis keturunan bangsawan. Masuk akal bagi kita untuk menyatakan diri kita sebagai raja. Sejak kapan anak muda sepertimu bisa menegur kami? Seorang pria parubaya yang tampak agak teduh dengan dingin menyatakan. Keponakan Ziyan, kerugian dari konflik internal di dalam suku naga kuno sudah terlalu parah. Mengapa Anda tidak bisa mundur selangkah dan menghindari pertempuran ini? Ada seorang pria berjubah kerajaan di antara ketiganya. Orang ini selalu memiliki senyum di wajahnya, memberikan kesan yang baik karena dia selalu tampil sangat ramah. Namun, hanya mereka yang mengenalnya yang menyadari bahwa Raja Naga Utara ini adalah yang paling menakutkan di antara tiga Raja Naga besar. Dia tidak hanya merencanakan banyak hal, tetapi dia juga akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Saran untuk bekerja dengan suku Heaven Demon Phoenix telah dibuat olehnya. Ziyan memelototi Raja Naga Utara dengan sangat tidak suka. Orang ini adalah orang yang akan menusuk seseorang dari belakang. Saat itu, dua Raja Naga lainnya tergoda olehnya untuk berpisah dari suku naga kuno. Hal ini akhirnya menyebabkan mereka melakukan perpecahan yang sangat merusak suku naga Void kuno. Apa menurutmu kau layak memiliki garis keturunan bangsawan naga kuno? Suku naga kuno akan benar-benar tamat jika itu berakhir di tanganmu. Ziyan mengerutkan alisnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura gelap saat dia berteriak dengan dingin. Raja Naga Utara tersenyum mendengar kata-katanya. Dia dengan lembut berkata, karena keponakan Ziyan sangat keras kepala, saya hanya bisa menangkapmu dengan paksa. Setelah Anda menyaksikan kemakmuran suku naga kuno kami di masa depan, Anda secara alami akan memahami apa yang saya lakukan sekarang adalah benar. Petik 2. Kita harus menyerang. Jangan terus menunda, situasinya mungkin akan berubah. Petik 2. Raja Naga Barat dan Raja Naga Selatan ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Raja Naga Utara. Setelah itu, mereka mengangguk dengan kasar. Apa menurutmu aku takut padamu hanya karena jumlahmu lebih banyak? Wajah Ziyan menjadi suram setelah dia melihat mereka bertiga bersiap untuk menyerang bersama lagi. Tubuhnya bergerak dan dia mundur. Sepasang sayap burung Phoenix 1000 kaki menyebar dari punggungnya. Sayap Phoenix itu mengepak dan kekuatan yang menakutkan bangkit dari mereka. Menyerang. Sayap ini menyebabkan Raja Naga Utara mengerutkan kening. Teriakan dingin terdengar dan tubuhnya memimpin dalam bergegas ke depan. Raja Naga Barat dan Selatan mengikuti di belakangnya. Jari musim semi kuning. Yellow Spring Palm. Petik 2. Tubuh mereka baru saja mulai bergerak ketika teriakan ledakan tiba-tiba bergema dari ruang kosong. Jari besar dan telapak tangan tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menghantam ketiganya. Siapa kamu pencuri kecil? Beraninya kau ikut campur dalam urusan suku naga Void kunoku. Petik 2. Serangan mendadak ini juga menyebabkan ketiga Raja Naga menjadi terkejut. Mereka dengan cepat melambaikan lengan baju mereka dan kekuatan menakutkan melesat dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkan jari musim semi kuning dan palem musim semi kuning. Ketiganya segera mengalihkan mata es mereka setelah menghancurkan telapak tangan dan jari. Mata mereka akhirnya berhenti pada sosok kurus yang mengepakkan sepasang sayap tulang hijau merah. Sosok ini tetap melayang di udara tidak jauh dari mereka. Bocah, apakah kamu meminta untuk mati? Saat melihat penyerang mereka, hawa dingin melintas di mata Raja Naga Selatan saat dia berteriak. Xiaoyan, Ziyan, yang mengepakkan sayap burung Phoenix setinggi 1000 kaki, juga terkejut karena sosok ini. Mata cantiknya meluncur saat kegembiraan dengan cepat melintasinya. Segera setelah itu, kegembiraan itu berubah menjadi kekhawatiran saat dia berteriak, Xiaoyan, apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak cocok untuk mereka. Tarik sekarang. Petik 2. Dengan kekuatan Ziyan saat ini, dia secara alami dapat melihat kekuatan Xiaoyan sekilas, seorang bintang doseng yang canggih. Meskipun kecepatan peningkatan ini sudah cukup mengejutkan, lawan kali ini adalah tiga Raja Naga besar dari suku Naga Void kuno. Berapa lama yang Anda butuhkan? Xiaoyan mengabaikan teriakan Ziyan. Yang dia lakukan hanyalah mengajukan pertanyaan. Dia tahu bahwa Ziyan sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Jelasnya, ini membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Ziyan terkejut saat mendengar pertanyaannya.
Dia dengan lembut mengatupkan giginya sebelum menjawab Xiaoyan. 10 menit, serahkan padaku. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas dan menjawab dengan lembut. Kamu, Ziyan merajut alisnya. Dia melihat punggung yang agak kurus. 3 Raja Naga besar adalah ahli top di benua itu. Raja Naga Barat dan Selatan semuanya telah menjadi bintang 3 Doseng yang canggih. Raja Naga Utara itu bahkan lebih kuat. Dia sudah memiliki setengah kaki di bintang keempat kelas Doseng. Jika ketiganya bekerja sama, bahkan bintang 4 awal Doseng tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan untuk Xiaoyan, yang merupakan seorang bintang lanjutan Doseng. Kata-kata yang sombong. Raja Naga Barat dengan dingin mendengus. Seorang ahli kelas Doseng bintang tingkat lanjut mungkin tampak sangat kuat di mata orang lain, tetapi sulit bagi seseorang dengan kekuatan ini untuk menimbulkan masalah di depan mereka. Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia benar-benar mengabaikan ejekan pihak lain. Kedua tangannya dengan cepat disatukan. Setelah itu, banyak segel tangan yang sangat rumit terbentuk. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual di alisnya mulai bergerak. Jangan seret-seret dengannya, kita bertiga akan menyerang bersama. Petik 2. Raja Naga Utara mengerutkan kening. Dirinya yang secara alami berhati-hati tidak mau mengambil risiko. Meskipun pihak lain hanyalah satu bintang Doseng, dia tetap bersikeras bahwa mereka bertiga bertarung dengan sekuat tenaga dan membunuhnya sebelum berurusan dengan Ziyan. Raja Naga Barat dan Selatan meringkuk saat mendengar kata-kata ini. Mereka merasa meremehkan kehati-hatian Raja Naga Utara, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa atau berdebat dengannya. Ketiga tubuh mereka keluar pada saat bersamaan. Serangan mematikan yang tajam bersiul ke arah Xiaoyan. Cici, segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya tiba-tiba muncul dari alisnya. Itu berubah menjadi sosok ilusi setinggi 1000 kaki yang melilit tubuhnya. Sosok ilusi itu tiba-tiba membuka mulut besarnya setelah segel terbentuk. Riak aneh dan menakutkan keluar dari mulutnya seperti badai. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Mo, Xiaoyan jelas menyadari perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan 3 Raja Naga besar. Tidak mungkin baginya untuk bertahan 5 menit dalam bentrokan langsung. Oleh karena itu, dia telah melepaskan satu-satunya keterampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian yang telah dia latih, kemarahan ilahi musim semi kuning. Setelah suara aneh keluar dari mulut sosok ilusi besar itu, alam kosong sepertinya langsung menjadi tenang. Sesaat kemudian, ekspresi ketiga Raja Naga besar mulai berubah secara bertahap. Mereka telah menemukan serangan gelombang sonik menakutkan yang datang dari segala arah saat ini. Serangan spiritual, hati-hati. Wajah Raja Naga Utara ditutupi dengan ekspresi muram. Dia tidak mengira Xiaoyan akan melepaskan serangan spiritual. Tubuh fisik suku naga Void kuno mungkin sangat kuat, tetapi mereka masih Magical Beast. Kekuatan spiritual adalah kelemahan dari Magical Beast. Untungnya, tidak banyak ahli di benua Douki saat ini yang tahu bagaimana menggunakan kekuatan spiritual untuk menyerang. Namun, tidak banyak bukan berarti tidak ada. Contohnya adalah Xiaoyan. Berdengung, alam kosong mulai bergetar saat ini. Mari bergandengan tangan. Raja Naga Utara segera merasakan perasaan pusing dipancarkan dari kepalanya setelah gelombang sonik dikirim ke telinganya. Dia dengan eksplosif berteriak dan ketiganya berkumpul bersama. Serangan sonik yang menakutkan itu telah tiba sebelum mereka benar-benar dapat mengedarkan Douki mereka. Kecepatan serangan yang menakutkan itu telah menyebabkan Xiaoyan menderita kerugian besar sebelumnya. Kali ini, dia telah menangkap 3 Raja Naga Lengah. Mereka tidak punya banyak waktu untuk bertahan melawan kecepatan yang menakutkan itu. Bang! Serangan spiritual dengan cepat tiba dan menghilang dengan cepat. Tubuh ketiga Raja Naga mengeluarkan suara teredam saat gelombang sonik menembus tubuh mereka. Grup, ketiga tubuh yang kaku itu membeku sejenak. Kedua wajah Raja Naga Barat dan Selatan langsung memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Rasa sakit yang hebat karena diiris oleh pedang terus terpancar dari pikiran mereka, menyebabkan mereka mendapatkan dorongan untuk merobek kepala mereka. Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu saat kamu masih hidup. Kondisi Raja Naga Utara sedikit lebih baik, tapi wajahnya juga sedikit pucat. Matanya sangat ganas saat mereka melihat Xiaoyan, yang jaraknya cukup dekat. Matanya dipenuhi dengan kebrutalan dan niat membunuh. Wajah serius Xiaoyan mengungkapkan seringai saat dia melihat mata setan ketiga individu itu.
Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Dia melebarkan mulutnya dan suara samar perlahan dipancarkan, ledakan. Mata Raja Naga Utara menyusut saat suaranya dipancarkan. Seolah-olah dia telah mendeteksi sesuatu. Dia menoleh dengan tiba-tiba, hanya untuk melihat Xiaoyan yang lain muncul beberapa meter di belakang. Pada saat ini, ada teratai api yang terdiri dari 5 warna berbeda di tangan Xiaoyan. Teratai api ini perlahan berputar. Xiaoyan itu mengangkat kepalanya saat mereka berbalik. Dia memberi mereka senyuman misterius. Teratai api 5 warna yang indah itu meledak seperti kembang api. Yang indah di tangannya, Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1481, bertarung dengan putus asa. Bang! Badai api setinggi 10.000 kaki menyapu langit saat ini. Temperaturnya yang menakutkan menyebabkan nyala api yang membara di seluruh Pulau Naga Timur meskipun jaraknya sangat jauh. Beberapa orang yang lebih lemah terkejut saat mengetahui bahwa darah di tubuh mereka mulai mendidih. Badai api yang mengerikan, pertempuran yang sangat kacau di seluruh Pulau Naga Timur menjadi sunyi ketika badai yang mengguncang bumi ini muncul. Banyak pasang mata dipenuhi dengan kejutan yang kaya saat mereka menatap badai api yang memenuhi pandangan mereka. Bahkan seseorang yang sekuat Xuan Mo akhirnya mengungkapkan ekspresi serius saat dia merasakan kekuatan pemusnahan ini. Sepertinya itu adalah serangan yang dilepaskan oleh bocah itu. Ekspresi tetua pertama dari Pulau Naga Barat tiba-tiba berubah. Suaranya mengandung keterkejutan yang luar biasa. Apa? Kelopak mata Xuan Mo dan tetua pertama lainnya bergerak-gerak saat mendengar berita ini. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika mereka terseret ke dalam serangan yang begitu menakutkan, mereka tidak akan bertahan, namun serangan seperti itu berasal dari tangan bintang satu yang maju Dou Sheng. Dia memang layak menjadi teman Kaisar Naga. Dengan bantuannya, Kaisar Naga mungkin akan mendapatkan waktu yang lebih mudah. Kelompok dari Pulau Naga Timur bertukar pandang. Mereka bisa melihat kegembiraan di wajah masing-masing. Ini adalah sesuatu yang bisa membuat mereka bersemangat setelah terus-menerus mendengarkan serangkaian berita buruk. Sosok Xiaoyan dengan cepat ditarik kembali ke alam kosong. Botol giok muncul di tangannya saat dia menarik kembali. Dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Setelah melepaskan kemarahan ilahi musim semi kuning dan nyala teratai 5 warna yang paling menakutkan berturut-turut telah membuatnya lelah. Selain itu, ia juga telah membentuk tubuh 3.000 ilusi petir, pada saat terakhir dan memanfaatkan ketidakmampuan 3 Raja Naga untuk merasakan lingkungan mereka setelah mereka diserang oleh kemarahan ilahi musim semi kuning untuk diam-diam muncul di belakang mereka. Akhirnya, dia meledakkan Angry Buddha Lotus Flame dan benar-benar menelan 3 Raja Naga dalam kekuatan paling merusak dari teratai api. Beberapa serangan yang dia lepaskan ini akan menyebabkan bahkan seorang ahli bintang 3 Dou Sheng menderita cedera serius jika mereka tertangkap basah. Xiaoyan jelas menyadari kekuatan kemarahan ilahi musim semi kuning dan api teratai Buddha yang marah. Yang satu berspesialisasi dalam menyerang jiwa sementara yang lain membual tentang kehancuran yang menghancurkan. Kekuatan dari kombinasi keduanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Badai itu seperti bencana alam di alam kosong karena memancarkan suhu yang menakutkan dan gelombang seperti pemusnahan. Bahkan Xiaoyan tidak berani dengan mudah menyentuh gelombang serangan ini. Meskipun kemarahan ilahi musim semi kuning dan api teratai Buddha yang marah sangat kuat, tubuh naga Void kuno juga luar biasa tangguh. Selain itu, ketiganya memiliki kemampuan luar biasa. Akan sulit untuk membunuh mereka, mata Xiaoyan dengan cepat berkedip saat dia dengan cepat terbang kembali. Mengaum, badai api yang sangat besar di kejauhan bergetar hebat saat pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Kecepatan rotasinya perlahan melambat. Akhirnya, auman naga yang dipenuhi dengan niat membunuh yang liar dipancarkan dari badai api. Mereka memang belum mati. Hati Xiaoyan sedikit tenggelam saat mendengar raungan naga ini. Sepertinya dia benar-benar bermimpi ingin membunuh 3 Raja Naga dengan satu serangan. Bang! Segera setelah raungan naga dipancarkan, cakar naga yang berukuran ratusan kaki diperpanjang dengan keras dari badai. 3 naga, yang panjangnya puluhan ribu kaki, dengan paksa keluar dari badai. Mata naga merah darah besar itu sangat ganas saat mereka menatap Xiaoyan dengan saksama di kejauhan. Ketiga naga yang sangat besar ini adalah wujud sebenarnya dari 3 Raja Naga besar, tetapi penampilan mereka sangat menyedihkan. Darah mengalir keluar dari tubuh naga besar mereka seperti aliran. Lebih dari setengah sisik mereka, yang sebesar kepala manusia, telah hancur.
Luka dalam menutupi tubuh mereka seperti parit. Bahkan samar-samar mungkin untuk melihat tulang putih yang padat di dalam luka. Meskipun mereka bertiga telah selamat dari kemarahan ilahi musim semi kuning dan api teratai Buddha yang marah, mereka telah membayar harga yang mahal. Bajingan kecil, raja ini akan memastikan bahwa Anda mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Petik 2. 3 naga besar berlama-lama di ruang kosong. Naga yang sangat padat mungkin akan menyebar. Tampaknya seluruh dunia gemetar pada saat ini. Raungan ganas bergemuruh di atas dunia kosong ini seperti guntur sebelum menyebar ke kejauhan. Xiao Yan tampak seperti semut yang tidak penting saat dia berdiri di depan ketiga naga yang sangat besar ini. Wajahnya tanpa sadar bergerak beberapa kali pada saat ini. Sayap tulang di belakangnya mengepak dan tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. 3 raja naga besar sudah gila. Dia kemungkinan akan mati jika dia bertarung dengan mereka. Bang! Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika 3 raja naga besar itu melebarkan mulut besar mereka yang ganas. 3 pilar cahaya yang lebarnya 1000 kaki ditembakkan dengan ledakan. Pilar cahaya mengandung kekuatan destruktif yang sangat menakutkan. Kemungkinan Xiao Yan akan benar-benar lenyap jika dia dipukul oleh mereka. Reinkarnasi Buddha yang marah. 3 pilar cahaya besar menutup semua jalan mundur Xiao Yan. Ekspresinya menjadi sangat serius pada saat kritis ini. 4 kelompok api surgawi dimuntahkan dari mulutnya. Mereka dengan cepat membengkak dan berubah menjadi lempengan setinggi 1000 kaki yang dibuat oleh lingkaran api. Energi misterius perlahan menyebar dari dalam piring. Ini adalah keterampilan Do unik yang telah dipahami Xiao Yan saat maju ke kelas Do Seng saat itu. Pelat api besar baru saja terbentuk ketika pilar cahaya pertama datang dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka bertabrakan satu sama lain. Bang! Seluruh dunia hening saat tabrakan terjadi. Kekuatan aneh dipancarkan dari dalam pelataran api melingkar sebelum pilar cahaya mengeluarkan suara swoosh saat melesat ke belakang. Gruk, meskipun pilar cahaya dipantulkan, kekuatan yang menembus pelat api masih menyebabkan Xiao Yan memuntahkan seteguk darah segar. Bang-bang, 2 pilar cahaya lainnya dengan cepat mengikuti di belakang pilar cahaya pertama, tetapi semuanya akhirnya dipantulkan. Namun demikian, pelat api juga meledak dengan ledakan setelah pilar lampu terakhir dipantulkan. Seteguk darah segar lainnya diludahkan dari mulut Xiao Yan saat tubuhnya terbang kembali 10.000 kaki. Boom-boom, ketiga pilar cahaya yang dipantulkan itu dengan kejam dihancurkan ke tubuh besar dari 3 raja naga besar di depan mata mereka yang terpana. Hal ini menyebabkan luka mereka yang semula menyedihkan semakin parah. Bunuh dia, raungan liar dan keras ini bergema di sekitar alam kosong. Bahkan Raja Naga Utara yang paling jahat pun menjadi marah saat ini. Serangan gabungan dari mereka bertiga, 3 Raja Naga besar, tidak hanya gagal untuk menghabisi Xiao Yan dengan cepat, mereka malah membiarkan Xiao Yan membuat mereka lebih buruk. Mereka akan kehilangan semua reputasi mereka jika masalah ini menyebar. Kalian semua harus kehilangan lebih banyak tulang jika ingin membunuhku. Xiao Yan sekali lagi dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat wajahnya yang agak pucat dan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Mata hitamnya menunjukkan kegilaan. 3 Raja Naga besar memojokkannya sampai mati. Xiao Yan meludahkan darah saat kegilaan muncul di matanya. Kedua tangannya membentuk segel tangan, dan sosok ilusi yang sangat besar sekali lagi menutupi tubuhnya. Mo, rasa pusing menyebar ke seluruh kepala Xiao Yan saat sosok ilusi itu muncul, tapi dia terus mengatupkan giginya. Dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan kemarahan ilahi musim semi kuning. Serangan kekuatan spiritual yang menakutkan melonjak sekali lagi dan dengan kejam menyerang 3 Raja Naga besar. Pada saat itu, mata raksasa berwarna darah dari 3 Raja Naga besar menunjukkan keremangan. 2 serangan spiritual terus-menerus menimbulkan kerugian besar bagi mereka. Mati, Raja Naga Utara adalah yang pertama pulih dari serangan spiritual ini. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergoyang karena dengan cepat berubah menjadi sosok manusia. Dengan sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Ekspresinya ganas saat dia melayangkan pukulan ke depan, yang dengan berat mendarat di dada Xiao Yan. Gruk, seteguk besar darah segar dimuntahkan dari mulut Xiao Yan. Ekspresinya galak saat dia melihat wajah ganas Raja Naga Utara di depannya. Senyuman liar muncul di wajahnya. Sebuah teratai api 4 warna muncul dengan jentikan tangannya dan kemudian menabrak tubuh Raja Naga Utara. Meledak, ledakan, sebuah teratai api meletus sekali lagi,
dan Raja Naga Utara terlempar sejauh 10.000 kaki karena ledakan tersebut. Seteguk demi seteguk darah dimuntahkan dengan liar seolah-olah tidak ada biaya. Dia tidak berharap Xiao Yan menjadi lebih kejam darinya. Xiao Yan telah menukar pukulan dengan pukulan. Bagian dalam tubuh Xiao Yan berubah menjadi berantakan total oleh telapak tangan Raja Naga Utara setelah Xiao Yan menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk melepaskan teratai api yang mengirim Raja Naga Utara terbang. Bahkan dada Xiao Yan telah sedikit tenggelam. Tanpa tubuhnya yang sangat kuat, kemungkinan telapak tangan dari Raja Naga Utara akan menyebabkan tubuhnya meledak, mengakibatkan kematiannya. Dua sosok cahaya disertai dengan keinginan membunuh yang mengguncang bumi datang bergegas sementara Xiao Yan berjuang untuk mengatur napas. Mereka adalah Raja Naga dari selatan dan barat. Mata keduanya merah padam, dan mereka tampak sangat marah. Tiga Raja Naga besar telah dipukuli hingga kondisi menyedihkan oleh seseorang dari anggota generasi muda. Hanya dengan memikirkannya saja, pikiran rasional mereka berdua akan dikalahkan oleh kegilaan. Bajingan kecil, pergi dan mati. Ekspresi Raja Naga Selatan sangat ganas. Lengannya berubah menjadi cakar besar yang dengan kejam menghantam kepala Xiao Yan. Jika telapak tangan ini menyerang Xiao Yan, kepala Xiao Yan akan meledak menjadi kabut berdarah. Melihat cakar naga yang diperbesar dengan cepat di depannya, tubuh Xiao Yan mulai gemetar saat menghadapi ancaman mematikan. Jantung di dada Xiao Yan tiba-tiba mulai berdetak kencang. Garis darah aneh yang tersembunyi di dadanya mulai mengalir keluar dengan tenang. Itu dengan cepat memasuki banyak pembuluh darah di dalam tubuhnya. Bang, bang, bang. Petik 2. Setelah perasaan darah mengalir ke pembuluh darahnya, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatannya, yang benar-benar habis, benar-benar kembali dalam sekejap. Apalagi, itu tampak lebih kuat dari kondisi puncak sebelumnya. Ini adalah, perubahan mendadak ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia dengan cepat pulih dan bersiap untuk buru-buru menghindar ketika cahaya keemasan yang sangat terang tiba-tiba melintas melewati matanya. Mata Xiao Yan terkejut saat cahaya keemasan melintas karena dia melihat lengan Raja Naga Selatan dipotong. Tempat di mana lengannya patah sangat mulus. Kejutan dengan cepat menghilang. Xiao Yan tiba-tiba menoleh, hanya untuk menemukan sosok berambut ungu perlahan berjalan di udara. Pedang emas seperti cairan perlahan mengalir melalui tangannya sementara kekuatan penghancur perlahan menyebar darinya. Di saat yang sama, suara sedingin es yang misterius menyebar dengan tekanan. Kaisar ini akan selamanya memenjarakanmu di penjara naga jika kamu berani menyentuhnya. Battle Through the Heavens, Chapter 1482, Pedang Pembunuh Naga. Rambut ungu panjang secara alami milik Ziyan, tapi tubuhnya saat ini memancarkan tekanan menakutkan yang membuat Xiao Yan takut. Tekanan ini berasal dari pedang emas seperti cairan yang dia pegang di tangannya. Raja Naga Selatan melihat lengannya yang hilang dengan mata tumpul. Setelah berubah menjadi lengan naga, pertahanan tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan jika dia menerima pukulan langsung dari Do Seng Bintang 5, tidak mungkin lengannya dipotong dengan mudah. Namun, pedang pembunuh naga. Apakah itu pedang pembunuh naga? Anda telah memanggil pedang pembunuh naga. Petik 2. Keadaan kusam ini berlanjut sesaat sebelum dia merasakan rasa sakit hebat yang ditularkan dari lengannya yang hilang. Raja Naga Selatan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memandang Ziyan berjalan di udara. Akhirnya, matanya berhenti pada pedang emas seperti cairan yang dia pegang. Matanya menyusut ke ukuran lubang pin saat seruan kaget yang berisi ketidakpercayaan besar keluar dari mulutnya. Hati Raja Naga Barat di sampingnya juga bergetar dengan keras. Mata merah cerah itu mengungkapkan ekspresi kaget di dalamnya. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia melihat pedang emas seperti cairan di tangan Ziyan. Ekspresi ngeri akhirnya muncul di wajahnya. Pedang pembunuh naga bukanlah senjata. Sebaliknya, itu adalah keterampilan Dou yang sangat kuat yang dimiliki oleh suku naga Void kuno. Keterampilan Dou ini hanya bisa dilepaskan oleh naga kuno yang memiliki garis keturunan bangsawan paling murni. Bahkan tiga raja naga besar tidak dapat menggunakannya, tetapi tidak satupun dari mereka pernah mengharapkan Ziyan saat ini untuk dapat memanggilnya. Harus diketahui bahwa bahkan Kaisar Naga terakhir harus mencapai kekuatan Do Seng Bintang 6 sebelum nyaris tidak bisa memanggil pedang pembunuh naga. Namun, Ziyan hanya di kelas Do Seng Bintang 4 awal. Pedang pembunuh naga, seperti namanya, secara khusus digunakan untuk membunuh naga. Ini bisa dianggap sebagai teknik yang hanya dimiliki oleh Kaisar Naga.
Kecuali jika kekuatan seseorang jauh melebihi naga kuno yang memegang pedang pembunuh naga, naga kuno itu akan menjadi lemah seperti kembang tahu di bawah pedang. Pedang pembunuh naga, semua orang di Pulau Naga Timur membeku saat ini. Mereka mengangkat kepala, semua mata mereka mengandung ketakutan yang kaya saat mereka melihat sosok yang berdiri di ruang kosong. Bahkan seorang ahli seperti Xuan Mo tanpa sadar merasakan tubuhnya bergetar. Mereka semua merasakan ketakutan dan teror yang berasal dari garis keturunan mereka. Pedang pembunuh naga adalah hal yang paling ditakuti oleh semua naga void kuno di dalam hati mereka. Kaisar Naga sebenarnya telah memanggil pedang pembunuh naga. Banyak sesepuh di Pulau Naga Timur gemetar saat melihat ke alam kosong. Mereka begitu gembira hingga air mata membasahi wajah mereka. Seorang Kaisar Naga yang bisa memanggil pedang pembunuh naga adalah Kaisar Naga sejati. Oleh karena itu, mulai saat ini, Ziyan akhirnya memiliki otoritas untuk memerintah seluruh suku naga kuno. Pedang pembunuh naga telah muncul. Jelas siapa Kaisar Naga itu. Kalian semua harus berhenti bersikap keras kepala. Hati-hati untuk berakhir dalam kondisi yang mengerikan saat pedang pembunuh naga menghantam kepalamu di masa depan. Tetua pertama dari Pulau Naga Timur melayang di udara dan meraung keras sambil memegang tongkat jalan berbentuk naga di tangannya. Ekspresi beberapa prajurit dari 3 Pulau Naga berubah setelah mendengar raungan ini. Bahkan Xuan Mon dan 2 sesepuh lainnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Tekanan dari pedang pembunuh naga memancar ke seluruh alam kosong menyebabkan mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka merasa seolah-olah benda yang bisa membunuh seekor naga seolah-olah sedang menyembelih ayam akan tiba-tiba turun dan jatuh di atas kepala mereka. Bang-bang, keheningan menutupi Pulau Naga Timur. Sesaat kemudian, beberapa prajurit dari 3 pulau tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka ini. Mereka berlutut di ruang kosong di kejauhan. Segera setelah kelompok orang pertama ini berlutut, semakin banyak naga kuno mulai membuat pilihan setelah berjuang, dan pada akhirnya, mereka memilih untuk menyerah. Ekspresi Xuan Mo dan eselon atas yang kuat lainnya dari 3 pulau secara bertahap memucat saat melihat lebih banyak prajurit berlutut. Mereka sadar bahwa situasi hari ini sudah diputuskan. Di masa depan, Pulau Naga Timur pasti akan jauh melampaui 3 pulau naga besar. Cepat pergi. Raja Naga Barat dengan paksa menekan kengerian di dalam hatinya ketika situasi di Pulau Naga Timur berubah drastis. Raungan geram terdengar dan tubuhnya langsung mundur. Raja Naga Selatan tidak peduli dengan lengannya yang patah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mundur. Pengkhianat, pedang pembunuh naga, eksekusi. Petik 2. Mata ungu Ziyan menatap kedua sosok yang mundur dengan ketidakpedulian dingin. Suara sedingin es yang menusuk tulang keluar dari mulutnya, dan pedang pembunuh naga perlahan-lahan diangkat dan diayunkan ke arah Raja Naga Barat. Pedang itu terayun ke bawah. Fluktuasi aneh muncul dari ujung pedang dengan kecepatan seperti kilat. Pulau Naga Barat merasakan sesuatu saat pedang itu terayun ke bawah. Teror di matanya menjadi lebih intens saat raungan rendah keluar dari mulutnya. Lapisan demi lapisan sisik naga muncul di atas kepala, tubuh, lengan, dan separuh tubuhnya. Sisik naga ini mengandung kilau aneh seolah-olah tidak bisa dipecahkan. Namun, pertahanan yang sangat kuat ini hancur dalam sekejap. Energi aneh yang dipancarkan dari pedang pembunuh naga itu menembus ruang itu sendiri dan dengan lembut menebas tubuhnya. Gruk, fluktuasi berlalu dan ekspresi Raja Naga Barat langsung memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar saat dia menundukkan kepalanya karena terkejut. Dia bisa melihat luka besar yang tampak buas meluncur di bahunya saat menuju ke pinggangnya. Sisik naga tangguh yang menutupi tubuhnya terbelah seperti kembang tahu. Irisan itu sangat halus saat darah segar mengalir di bawah sisik naga. Seseorang bahkan samar-samar bisa melihat organ dalamnya yang bergerak di dalam. Hanya tebasan yang diperlukan untuk melukai Raja Naga Barat. Kekuatan pedang pembunuh naga memang bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan melawan naga void kuno. Ah, pekikan menyedihkan terdengar dari mulut Raja Naga Barat sebagai teriakan yang mengguncang bumi. Rasa sakit hebat yang menembus jauh ke dalam tulangnya menyebabkan tubuhnya gemetar. Gelombang demi gelombang pusing terus menyerang pikirannya. Raja Naga Selatan, yang berada tidak jauh dari Raja Naga Barat, merasakan anggota tubuhnya menjadi sedingin es setelah melihat bentuk potongan. Dia dengan kasar menelan seteguk air liur. Dia berhenti memiliki pikiran untuk menyelamatkan orang lain saat ini. Satu-satunya pikiran yang dia miliki adalah bergegas dan pergi.
Kekuatan pedang pembunuh naga hampir membuatnya pingsan. Meneguk, Xiao Yan menelan seteguk air liur. Hatinya penuh dengan keterkejutan. Dia secara pribadi telah mengalami betapa menakutkannya kekuatan pertahanan dari ketiganya. Bahkan pemusnahan teratai api terkuatnya hanya melukai mereka, tapi tebasan lembut dari pedang Xi Yan ini hampir merenggut nyawa Raja Naga Barat. Cepat dan kabur, Raja Naga Selatan mengeluarkan suara gemuruh saat tubuhnya mundur dengan cepat. Raja Naga Barat itu juga mengerti bahwa dia akan mati begitu saja jika dia tetap tinggal. Dia meraih luka yang tampak buas di dadanya, menggerakkan Doqi di dalam tubuhnya, dan dengan gila mundur. Ziyan perlahan berjalan melewati Xiao Yan. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat keduanya melarikan diri. Dia sekali lagi mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya dan dengan lembut menebasnya. Saat pedang ini menebas, Xiao Yan melihat seikat kecil rambut ungu panjang milik Ziyan berubah menjadi warna putih keabu-abuan. Pedang pembunuh naga ini menghabiskan tenaga hidup Ziyan. Hati Xiao Yan bergetar hebat saat dia menyaksikan rambutnya berubah. Karena kamu ingin memojokkan kami sampai mati, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Perasaan kematian segera muncul di hati Raja Naga Barat dan Selatan saat pedang Ziyan menebas. Keduanya mengalami luka parah. Mereka kemungkinan besar akan mati jika tebasan ini mengenai mereka. Selain itu, pengalaman mereka sebelumnya memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri dari pedang pembunuh naga. Mereka berdua dipaksa dalam keadaan gila saat seteguk besar darah pucat keemasan tiba-tiba keluar dari mulut mereka. Dragon Emperor Bell, darah emas dengan cepat menyebar di depan mereka berdua dan berubah menjadi lonceng emas setinggi 100 kaki, yang melilit Raja Naga Barat dan Selatan. Dentang. Fluktuasi aneh itu mendekat dengan kecepatan seperti kilat setelah lonceng emas besar terbentuk. Akhirnya, itu menghancurkan dengan lonceng emas besar. Bang! Lonceng emas besar itu memancarkan gelombang riak melingkar saat suara keras itu dipancarkan. Lonceng emas besar meledak dan riak yang tersisa menghantam Raja Naga Barat dan Selatan. Satu kaki dari masing-masing terbang. Dalam beberapa menit, kedua Raja Naga besar itu telah menjadi Raja Naga yang lumpuh. Apa menurutmu pengkhianat layak melepaskan kekuatan Kaisar Naga? Senyum dingin muncul di wajah Ziyan saat dia melihat duo yang sangat menyedihkan itu. Pedang pembunuh naga di tangannya sekali lagi menebas tanpa ampun. Gruk, pedang ini tidak berhasil ditebas saat sosok halus Ziyan bergetar setelah dia baru saja mengangkatnya. Seteguk darah emas gelap keluar dari mulutnya saat ekspresinya memucat. Meski tebasan ini belum selesai, masih ada fluktuasi yang dipancarkan. Itu dengan cepat bergegas menuju Raja Naga Selatan dan Barat. Dalam keadaan terluka parah, mereka berdua hanya bisa merasakan riak semakin dekat dengan keterkejutan dan ketakutan. Swoosh! Namun, sesosok tubuh bergegas dengan kecepatan seperti kilat setelah keduanya hendak disambar oleh riak itu. Itu adalah Raja Naga Utara, yang belum menunjukkan dirinya. Dia meraih bahu mereka berdua dan seteguk darah emas dimuntahkan. Selanjutnya, dia mempercepat dan menghilang dari alam kosong dalam beberapa kilatan. Pekikan yang menyedihkan dipancarkan dari arah mereka melarikan diri segera setelah mereka menghilang. Jelas, mereka tidak luput dari fluktuasi misterius. 3 Raja Naga besar telah dikalahkan. Tubuh kelompok Xuanmo di Pulau Naga Timur segera menjadi sedingin es setelah mereka menyaksikan ketiga sosok yang menyedihkan itu melarikan diri. Tubuh mereka mulai bangkit dari tanah saat mereka melarikan diri ke segala arah bersama dengan beberapa sesepuh dari 3 pulau. Akan menjadi bunuh diri bagi mereka untuk tetap tinggal pada saat ini. Pedang yang menakutkan. Xiao Yan melihat ke tempat ketiga Raja Naga itu menghilang sebelum matanya beralih ke pedang yang tampak seperti cairan di tangan Ziyan. Dia tanpa sadar menghirup lembut udara dingin di dalam hatinya. Battle Through the Heavens. Chapter 1483, Akhir Perang. Gruk, tubuh Ziyan tidak bergerak bahkan saat ketiga Raja Naga melarikan diri. Mata ungunya dipenuhi dengan niat dingin saat dia menatap ke arah ketiganya menghilang. Sesaat kemudian, pedang emas yang terlihat seperti cairan di tangannya bergetar dan tersebar menjadi ketiadaan. Seteguk darah segar diludahi dari mulut Ziyan sementara pedang pembunuh naga lenyap. Tubuhnya juga mulai turun perlahan. Xiao Yan kaget saat melihatnya jatuh. Dia buru-buru maju dan menangkapnya. Hatinya tanpa sadar terasa sakit setelah melihat wajahnya yang sangat pucat. Tampaknya menggunakan pedang pembunuh naga sangat melelahkan Ziyan. Selain itu,
Kelelahan semacam ini tampaknya bukan kelelahan Doqi yang sederhana. Saya baik-baik saja. Mata Ziyan menatap Xiaoyan saat dia berbaring dalam pelukannya. Senyum yang agak kuat muncul di wajahnya. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat mendengar tanggapannya. Dia hanya memeluk Ziyan dan duduk di udara. Kondisi tubuhnya juga sangat mengerikan. Jika kekuatan garis darah yang dipancarkan dari dalam hatinya tidak menyembuhkan banyak mediannya yang rusak, kemungkinan dia akan lumpuh dan menjadi lumpuh. Meskipun dia bukan orang cacat, Xiaoyan saat ini juga berada pada batas kemampuannya. Luka yang dia terima dari melawan 3 Raja Naga besar sendirian terlalu serius. Nah, makanlah. Ini adalah danwan yang paling kamu nikmati makan. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menuangkan beberapa pil bundar. Dia melambai pada Ziyan dan tertawa. Apakah kamu masih memperlakukanku seperti gadis kecil? Ziyan tanpa sadar memutar matanya ke arah Xiaoyan setelah mendengar kata-katanya yang menggoda. Dia tanpa basa-basi mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tapi cara dia memakan pil ini tidak diragukan lagi lebih halus dari sebelumnya. Dia tidak begitu saja melahapnya seperti ketika dia masih kecil. Kaisar Naga, kelompok elder pertama Pulau Naga Timur dengan cepat terbang dari bawah. Setelah itu, mereka berhenti tidak jauh dari Ziyan dan dengan hormat memanggil. Mereka cukup bijaksana. Mereka semua hanya melirik mereka berdua sebelum buru-buru menundukkan kepala. Tetua pertama, apakah Pulau Naga Timur baik-baik saja? Kemerahan samar muncul di wajah pucat Ziyan setelah melihat sesepuh ini menundukkan kepala. Dia dengan cepat memulihkan ketenangannya dan berjuang untuk berdiri dari pelukan Xiaoyan. Suaranya yang agak lemah kembali menekannya. Melaporkan kepada Yang Mulia, Pulau Naga baik-baik saja. Banyak anggota dari 3 Pulau Naga besar telah melarikan diri. Namun, ada cukup banyak anggota dari suku Naga Void kuno yang telah memilih untuk tetap tinggal di Pulau Naga Timur kami. Tetua pertama dengan hormat menjawab. Orang-orang yang dia sebutkan secara alami adalah mereka dari 3 pulau yang telah berlutut sebelumnya. Iya, terima mereka untuk sementara dan awasi mereka. Mungkin ada mata-mata dari 3 pulau di antara mereka. Ziyan sedikit mengangguk dan menjawab. Dimengerti, bagaimana dengan 3 Raja Naga yang agung? Tetua pertama mengangguk sebelum mengajukan pertanyaan dengan sikap ragu-ragu. 3 Raja Naga besar adalah penghalang terbesar untuk penyatuan kembali suku Naga kuno. Para Raja Naga Barat dan Selatan memiliki anggota tubuh yang dipotong olehku. Biarpun mereka bisa pulih di masa depan, kekuatan mereka pasti akan berkurang. Hanya Raja Naga Utara saja tidak akan bisa mencapai sesuatu yang hebat. Setelah Pulau Naga Timur pulih, kami akan melancarkan serangan balik dan menyelesaikan penyatuan. Ekspresi tajam melintas di mata ungu Ziyan saat dia berbicara dengan suara samar. Mungkin itu karena dia memiliki konstitusi Naga Phoenix, tapi ada tekanan yang mengalir dari kata-katanya saat dia berbicara. Dalam menghadapi tekanan ini, bahkan Xiaoyan diam-diam merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Sulit membayangkan bahwa gadis kecil yang sangat rakus akan menjadi sekejam ini setelah tumbuh dewasa. Dimengerti, kelompok penatua pertama menghela nafas lega setelah mendengar tanggapannya. Mereka menjawab dengan hormat. Tak satu pun dari mereka yang berani untuk tinggal lebih lama saat mereka membungkuk dan terbang kembali ke Pulau Naga Timur. Ziyan, yang telah memegang pedang pembunuh naga sebelumnya, menyebabkan mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Ziyan menoleh setelah melihat tetua pertama dan yang lainnya pergi, hanya untuk melihat ekspresi Xiaoyan yang agak aneh. Dia terkejut saat bertanya, apa itu? Kaisar Naga, ini adalah topi yang sangat besar untuk dipakai. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dibandingkan dengan Ziyan ini, dia masih lebih memilih gadis kecil yang lugu dan lincah yang suka tinggal di sampingnya sepanjang hari untuk makan. Ini tidak seperti aku mengudara di depanmu. Mengapa Anda perlu menghela napas? Ziyan melirik Xiaoyan. Dia tiba-tiba mendekatinya. Senyuman jahat muncul di wajah indahnya saat dia berkata, apakah kamu tidak menyukai penampilan ini? Aku sering melihatmu menatap tubuh kakak perempuan Kailin di masa lalu. Petik 2. Batuk, tidak masuk akal. Wajah Xiaoyan memerah saat dia melirik Ziyan. Nada suaranya seperti sedikit tamak dan tidak berperasaan dari sebelumnya. Hihi. Ziyan menutup mulutnya dan tertawa pelan. Setelah itu, dia dengan cepat berhenti tertawa, menatap Xiaoyan, dan berkata, terima kasih banyak kali ini.
Jika Anda tidak menahan ketiga Raja Naga untuk waktu yang lama dan melukai mereka dengan serius, pedang pembunuh naga saya yang belum dewasa ini tidak akan bisa membuat pencegahan seperti itu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya telah melakukan banyak upaya selama periode ini karena Anda. Xiao Yan memutar matanya. Untuk membantu Ziyan menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dia telah memikirkan banyak cara untuk menarik suku Piton Nine Serene Deep Ground ke sisinya. Selain itu, dia bahkan telah membunuh dan menangkap para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix di sepanjang jalan. Dia mengancam mereka dengan sandera untuk memaksa mereka mundur. Setelah bergegas, dia bahkan terlibat dalam pertempuran berdarah habis-habisan dengan 3 Raja Naga besar. Seandainya bukan karena tubuhnya yang kuat, dia mungkin akan benar-benar mati. Tentu saja, mengingat karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak akan menyebutkan apa yang telah dia lakukan untuknya. Dia melambaikan tangannya dan bergegas kembali ke Pulau Naga Timur. Tubuhnya baru saja bergerak ketika gelombang rasa sakit yang hebat dari meridiannya yang berkedut dipancarkan. Wajahnya berkedut saat dia dengan lembut menghirup udara dingin. Sudah bertahun-tahun, tapi Anda masih ingin tampil kuat. Anda harus memulihkan diri di Pulau Naga Timur selama periode waktu ini. Aroma ditransmisikan dari samping Xiao Yan saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia merasa lengannya terangkat. Setelah itu dilakukan kontak dengan kulit halus dan lembut. Dia menoleh, hanya untuk menemukan Ziyan mendukungnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju Pulau Naga di kejauhan. Rambut Ziyan menari-nari saat dia terbang. Potongan-potongan itu dengan lembut menyapu wajah Xiao Yan dan tampak sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Pertarungan besar di Pulau Naga Timur akhirnya berakhir dengan Pulau Naga Timur memperoleh kemenangan besar. Kekuatan Pulau Naga Timur pasti akan melonjak setelah pertempuran ini. Itu akan jauh melampaui 3 Pulau Naga besar. Di sisi lain, ketiga Pulau Naga besar akan menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pedang pembunuh naga adalah simbol Kaisar Naga. Dulu, banyak prajurit dari 3 pulau tidak percaya Ziyan adalah Kaisar Naga. Namun, keraguan ini pasti akan lenyap setelah kejadian hari ini. Memanggil pedang pembunuh naga oleh Kaisar Naga sejati menciptakan tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan mereka dan akan menyebabkan orang-orang dari 3 pulau naga besar membuat pilihan setelah beberapa pertimbangan. Di masa depan, 3 pulau naga besar tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerang Pulau Naga Timur. Mereka akan berubah dari mengendalikan situasi menjadi hanya mampu menanggapi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu tanpa daya menunggu Pulau Naga Timur mengumpulkan kekuatannya sebelum akhirnya melenyapkan 3 pulau untuk menyelesaikan penyatuan suku naga kuno. Tentu saja, masih banyak waktu yang dibutuhkan sebelum mencapai tahap itu. Pulau Naga Timur jatuh ke dalam suasana yang sibuk setelah kekalahan 3 Raja Naga besar. Ada banyak hal yang harus diselesaikan setelah pertempuran, terutama karena Pulau Naga Timur telah mendapatkan banyak penduduk baru. Sementara seluruh Pulau Naga Timur jatuh ke dalam suasana yang sibuk setelah pertempuran besar, Xiao Yan telah menemukan sebuah ruangan tersembunyi dan mengumumkan bahwa dia akan mundur. Cedera yang dia derita kali ini benar-benar terlalu serius. Dia bahkan hampir mati. Oleh karena itu, dia perlu menyesuaikan kondisi tubuhnya untuk menghindari gejala sisa yang akan menghambat kemajuannya. Jika tidak, kerugiannya akan benar-benar tak tertahankan. Aroma cendana samar tertinggal di dalam ruangan yang sunyi. Xiao Yan duduk di atas platform batu yang terbuat dari giok dingin. Kedua matanya tertutup, energi yang kaya melonjak di sekitar tubuhnya. Itu mengikuti siklus pernapasannya saat perlahan memasuki tubuhnya. Sudah 10 hari sejak Xiao Yan memasuki ruangan ini. Luka yang sangat serius di dalam tubuhnya berangsur-angsur pulih. Meskipun luka-lukanya membaik, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi patung batu. Dia telah mempertahankan posisi tak bergerak ini sejak dia masuk. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa ekspresi tenang seperti gunung di permukaan tidak mencerminkan situasi sebenarnya di dalam tubuhnya seperti yang dibayangkan. Bang-bang, jantung di dalam tubuh Xiao Yan perlahan berdebar kencang. Sulur darah ungu merah akan muncul setiap kali ditumbuk. Darah ini perlahan akan merembes keluar dari hatinya sebelum akhirnya menyebar ke segala arah. Untaian darah merah ungu ini sepertinya memiliki suhu yang sangat menakutkan. Meridian dan otot yang dialirkannya tiba-tiba akan mendidih. Jenis mendidih ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasakan sakit yang hebat. Sebaliknya, itu secara samar-samar membawa perasaan misterius terlahir kembali. Xiao Yan tidak tahu mengapa ini terjadi.
Segera setelah kemundurannya ini dimulai, kekuatan garis darah yang baru terbentuk yang telah tersembunyi jauh di dalam hatinya secara otomatis mengalir keluar pada saat ini. Untaian kekuatan garis keturunan ini mungkin tampak sedikit lemah, tetapi memiliki efek yang sangat misterius. Alasan luka serius di tubuhnya sembuh dalam 10 hari sebagian besar karena darah ungu merah ini. Meskipun Xiaoyan tidak mengerti mengapa darah ungu merah ini bertindak berlawanan dengan ketenangan biasanya, dia tidak dengan sengaja mengendalikannya. Dia membiarkannya melakukan tugasnya. Tentu saja, alasan mengapa dia membiarkannya bertindak sesuka hatinya adalah karena dia secara bertahap merasakan kekuatannya sedikit meningkat setiap kali darah ungu merah beredar ke seluruh tubuhnya. Darah ungu merah sepertinya terus membara dan memurnikan tubuhnya. Perbaikan ini tidak diragukan lagi bagus untuk Xiaoyan. Makanya, dia tidak menghalangi prosesnya. Dengan aliran waktu, dia secara bertahap memasuki kondisi seperti tertidur. Jantungnya terus berdetak perlahan dengan cara yang ritmis saat dia jatuh tertidur. Gumpalan darah ungu merah mengalir keluar dan tanpa lelah menghaluskan meridian dan daging Xiaoyan. Tentu saja, dengan temperamen ini, aura Xiaoyan perlahan naik saat dia tertidur lelap.